Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel nih bro. Balik lagi sama aku. Masih mengerjakan soal UTS ya. Ya bukan soal sih ini kayak UTS kita ya kan. Ya sebelum itu nggak usah banyak babi bu, nggak usah banyak perkenalan ya my sis, my mbak, my bro semuanya yang masih belum tahu. Nama aku Raditya Mardika dari Winsunan Kalijaga, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang biasa dikenal FEB. Cuman ini nambah I satu jadi FEBI ya kan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, sekarang yang mau aku jelasin itu himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Jadi, nih, kalau di kita di kehidupan itu, himpunan itu sebuah perkumpulan. Jadi, misalnya ada organisasi OSIS yang biasa masih di SMA nih, OSIS. Nah, jadi OSIS itu sebuah himpunan atau sebuah organisasi sekolah. Nah, jadi kayak himpunan sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi yang benci OSIS boleh bantu subscribe ya kan. Nah, jadi pengertian himpunan di matematika itu adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Jadi objek yang mengisi himpunan disebut anggota atau bisa disebut juga elemen dan unsur. Jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A besar, B besar, C besar, dan D besar ya. Pokoknya caps lock kalau di keyboard. Objek dalam himpunan dilambangkan sebagai huruf-huruf kecil semua seperti A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jadi captionnya jangan hidupin. Nah, paham? Yang masih gak paham boleh diulang lagi nih videonya. Jadi penyajian himpunan itu adalah mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Jadi himpunan itu ada anggotanya. Nah, jadi contohnya nih misalnya OSIS ada anggotanya nggak? Ada kan? Nah, ya itu makanya dia jadi himpunan. Jadi kalau di matematika, contohnya anggotanya nih misalnya contoh anggota A. Itu ada anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan atau memiliki anggota bilangan-bilangan bulat dan positif. Nah, positif ya, ingat. Yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota, himpunan besar. Jadi himpunan besar tadi itu dinamakan himpunan universal. Dalam bilangan depan biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan U besar. Himpunan kosong. Nah, jadi himpunan kosong itu juga ada. Misalnya anggotanya pada cabut nih. Ya, jadi kita sebut aja himpunan kosong. Jadi kalau di matematika himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun. Jadi ya lu kayak di organisasi lu nggak suka nih masuk organisasi jadi lu cabut semua. Jadi organisasinya nggak punya anggota. Nah, itu disebut himpunan kosong. Biasanya itu dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf coret atau coret yang itulah bulat coret. Nah, itu bisa lambangnya bro. Ingat-ingat ya. Jadi operasi himpunan itu dibagi menjadi ada beberapa lah operasinya tuh. Jadi antara lainnya itu ada gabungan atau union. Jadi himpunan A sama B itu digabungin. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ada juga himpunan selisih, misalnya selisih A sama selisih B ya. Kayak tadi, kayak yang ini diarsir kan. Nah, jadi irisan sebentar ada telepon nih kita tolak dulu. Nah, contohnya irisan intersection. Irisan atau intersection itu kayak antara, misalnya di tengah-tengahnya. Jadi dia tuh irisan. Nah, habis itu pelengkap atau komplement. Nah, pelengkap itu biasanya ya kayak yang di arsis itu. Nah, itu pelengkap. Nah, kayak gitu. Paham ya? Paham lah, masa nggak paham sih? Udah capek jelasin. Habis itu nih, pasti pada nanya, gua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kok jelasin materi sih apalagi tentang himpunan. Nah, dan salah. Nih ada contoh soal yang bersangkutan dengan ekonomi. Himpunan itu ada sangkutannya sama ekonomi nih. Contoh sederhananya aja nih. Himpunan di bidang ekonomi dari 100 orang pelaku UMKM yang disurvei nih. Nih ingat yang disurvei itu ada 60 orang menggunakan Shopee untuk berjualan.
ada 30 menggunakan Tokopedia, tapi 20 orang menggunakan keduanya. Nah, keduanya ya, bukan tidak menggunakan. Ini ada pertanyaan sederhana. Berapa banyak UMKM yang menggunakan Shopee? Habis itu yang kedua tuh, ini kita langsung ya. Jadi ini tuh dari beberapa pertanyaan ini, cara menjawabnya tuh mereka berderet menjadi satu kayak gitu loh. Yang kedua, berapa banyak yang menggunakan Tokopedia? Berapa banyak yang menggunakan salah satu atau kedua platform tersebut? Nah, nomor 4, berapa banyak yang tidak menggunakan keduanya? Nah, biasanya nggak menggunakan keduanya tuh gaptek lah, ketinggalan zaman gitu loh. Nih, nomor 1. Tadi pertanyaannya, berapa banyak yang menggunakan Shopee? Nah, jadi dari pertanyaan ini, gue bilangin dari pertanyaan ini, kata kuncinya itu di angka-angka tadi. Kata kuncinya. Jadi kita di matematika itu nggak usah mikirin panjang lebar pertanyaannya. Jadi kita ambil kata kunci aja. Contohnya tadi itu kata kuncinya adalah 60 orang yang pakai Shopee, 20 orang yang pakai keduanya. Nah, jadi tinggal kita masukin aja kata kuncinya. Kita tahu ada 60 orang yang pakai Shopee, tapi 20 diantaranya memakai Tokopedia. Nah, itu tinggal kita kurangin aja. Dari 60 ke 20 berarti 40. Nah, berapa banyak yang menggunakan Shopee? Cuman Shopee tok, berarti cuma 40 orang lah yang pakai lah. Paham kan? Nah, yang kedua, berapa banyak yang menggunakan Tokopedia? Rumusnya sama. Tadi kan ada 30 nih, ada 30 orang yang pakai Tokopedia, tapi 20 orang juga pakai Shopee. Berarti tinggal kita 30 dikurang 20 dengan 10. Berarti pemakai murninya itu cuma 10. Nah, jadi yang setia sama Tokopedia itu cuma 10 orang gitu ya. Setia cuma pakai Tokopedia itu cuma 10 orang. Nah, gitu. Lanjut, kita sambung ke pertanyaan ketiga. Berapa banyak yang menggunakan salah satu atau dua-duanya? Jadi tinggal kita jumlahin aja. Yang memakai Shopee, Tokopedia sama Shopee dan Tokopedia itu berapa orang? Tinggal kita jumlahin. Tadi yang pakai cuman Shopee aja 40, yang pakai Tokopedia 10, yang pakai keduanya 20. Ya itu kita tambahin. Berarti 40 tambah 10 tambah 20, jawabannya 70. Siapa yang jawab 80? Salah ya. Nah, gitu loh. Lanjut. Nah, nih pertanyaan terakhir atau yang menutup ke semuanya. Berapa banyak yang tidak menggunakan keduanya? Yang tadi yang gue bilangin gaptek, yang ketinggalan zaman. Nih, jadi total respon, total interviewnya tadi kan dapetin 100 orang. Dari 100 orang, yang kehitung tuh cuman, yang kehitungan minimal satu platform itu 70. Berarti tinggal kita sisain. Dari 100 orang, nih 100 orang nih, dikurangin 70. 70 dari mana sih, Bang? Dari hasil hitung-hitung tadi ya, yang berjualan di online ya. Paham? Nah, total 30. Nah, jadi yang gaptek, yang ketinggalan zaman, yang nggak ngerti, cuma 30 ya. Paham? Paham nggak? Nah, kalau kita bentuk dalam diagram lingkaran, dapatnya seperti ini. Apa sih dia nanya? Apa sih 40, 20, 10, 30? Nah, jadi 40 itu yang pengguna Shopee, pengguna keseluruhan, bukan Shopee tok nih. Pengguna keseluruhannya, kok keseluruhan sih? Yang pengguna Shopee tok itu 40. Nah, yang pengguna Tokopedia tok itu 10. Nah, apa sih Bang yang di tengah-tengahnya tuh? Yang di tengah-tengah tuh yang pakai dua-duanya ya. Paham. Nah, paham dong harusnya. Nah, kalau 30 apa sih Bang? Krik ya kan. Nah, 30 itu yang gaptek tadi, Bro, ya kan, makanya di luar lingkaran, dia di luar circle gitu loh, Bro, di luar himpunan gitu loh. Paham. Nah, mungkin cuma sampai sekian. Jadi kalau nggak paham diulangin aja lah. Kalau masih kurang ngerti atau ada soal-soal yang antum-antum bingung nih ya, misalnya tiba-tiba ibu guru matematika bertanya seperti ini, boleh tanya di komen, tanya aja nggak apa-apa, gue jawabin satu-satu. Tapi komen ya, subscribe juga, di like ya kan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin sekian. Terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Ya, suka sama konten saya boleh dong di subscribe. Yuhu, bye bye.